Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini ketemu lagi dengan Pak Alit. Ya, masih ingat dengan Pak Alit? Badannya besar, suaranya besar, tapi hatinya lembut sekali. Ya, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puasanya masih kuat kan? Ya, jadi kita usahakan puasa kita tetap bermakna. Setiap detik kita bermakna. Ya, adik-adik yang di rumah dan seluruh pemirsa yang ada di seluruh dunia. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Maka kita harus selalu dalam keadaan baik, sangka baik kepada Allah. Maka Allah akan berikan karunia yang luar biasa. Coba adik-adik bayangkan, pernah enggak adik-adik melakukan kesalahan? Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan Pak Alit yang gini, yang sekarang sudah pakai jubah, pakai sorban, dulu juga pernah melakukan kesalahan. Salah satunya adalah saat SMA, Pak Alit pernah rambutnya dicukur habis. Tinggal yang bagian atas ini. Nah, ternyata itu bikin jadi masalah. Tapi setelah itu Allah kasih kemudahan, yaitu apa? Pak Alit membiasakan pakai peci. Setelah dicukur tidak sesuai aturan sekolahan, akhirnya pakai peci, terbiasa sholat berjamaah, lalu Allah mudahkan yang lain. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah kita sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Syaratnya apa? Kita niat berubah. Ya, ada 3 kunci dalam berubah. Apa itu? Kita akan bahas setelah ini. Zaman dahulu kala ada sebuah kisah yang luar biasa. Siapa itu? Nabi yang berkuasa luar biasa hebatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan binatang. Binatang apapun tunduk sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan yang luar biasa, Nabi Sulaiman ini bisa menundukkan jin, setan. Wah, yang berbahaya Allah tundukkan. Adik-adik yang dimuliakan Allah, nih ada kisah luar biasa saat pasukan Nabi Sulaiman dikirim. Pasukan, kita menuju ke suatu daerah, suatu lembah. Siap, semuanya siap berangkat. Siap. Ada yang masih kecil, siap. Ada yang sudah tua, siap. Ada pasukan yang dia terbang di atas burung. Ada yang terbang. Bahkan ada pasukan binatang yang terkenal mirip kayak Pak Alit. Pasukan apa? Gajah. Rumah gede ya, nah gajah. Alhamdulillah, semua pasukan siap mengikuti perintahnya Nabi Sulaiman. Siap, pasukan jalan. Boom, 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 boom. Param pam pam, param pam pam, param param pam pam pam. Saat jalan, apa yang terjadi? Nabi Sulaiman tiba-tiba memerintahkan pasukan berhenti. Nabi Sulaiman mendengar ada sesuatu yang bicara di dalam tanah. Siapa itu? Oh, ternyata ada suara dari tanah. Dia teriak keras sekali untuk teman-temannya. Teman-teman, ayo cepat sembunyi. Ada tentaranya Nabi Sulaiman mau lewat sini. Kalau kita tidak sembunyi, kita bisa terinjak-injak dan mati. Tentaranya Nabi Sulaiman tidak tahu kalau kita ada di bawah sini. Siapa itu? Dia adalah semut kecil. Semut yang kecil ini dia mengkhawatirkan teman-temannya. Dengan cara apa? Ngajak teman-temannya untuk sembunyi di dalam lubang. Ada yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata hal ini yang didengar oleh Nabi Sulaiman, dan akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan, kita tidak lewat sembah ini, kita lewat lembah yang sebelahnya. Belok kanan, gerak. Akhirnya bergeser, tidak melewati lembah semut tadi. Ini hal yang luar biasa. Sesuatu yang kecil, tapi bisa merubah pasukan yang dari pasukan udara, pasukan darat, pasukan laut. Wah, Nabi Sulaiman juga punya pasukan laut ya, karena bisa bicara dengan bangsa laut juga, hewan di laut. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, yang luar biasa ini Nabi Sulaiman ini dia mempunyai kemampuan bisa mengendalikan angin. Loh, kalau sekarang yang mengendalikan angin pesawat terbang. Adik-adik yang dimuliakan Allah, 3 kunci perubahan ternyata bermula dari yang kecil. Siapa? Semut.
Kok bisa semut jadi kunci perubahan? Bukan. Maksudnya kita kalau mau berubah mulai dari yang kecil-kecil. Mirip seperti semutnya Nabi Sulaiman tadi. Kita harus berusaha apa yang kita bisa dan yang dilakukan walaupun itu terlihat remeh atau kecil. Contohnya menata sandal. Nah, menata sandal. Loh Pak, ini bukan sandal punya aku. Enggak apa-apa, ditata aja. Tata sandal yang paling bagus adalah dihadapkan keluar. Yaitu apa? Biar temennya kalau mau keluar lebih mudah. Contohnya, keluar dari masjid kaki kiri. Kaki kiri nginjak kaki sandalnya dulu. Lalu kaki kanan masuk ke sandal sebelah kanan. Gantian kaki kiri masuk ke sebelah kaki kiri. Mempermudah. Nah, kalau kita mempermudah orang Islam, maka Allah akan mempermudah juga kita. Ya, apa itu? Mulai dari yang kecil-kecil. Kita rubah apa yang kita bisa. Oh, biasanya saya kalau jajan buang sampahnya sembarangan. Oh, mulai dari diri kita sendiri berarti harus apa? Mulai berubah dari diri kita sendiri. Buang sampahnya pada tempatnya. Kalau lihat orang lain, boleh mau kalau berani tegur temannya. Ayo buang sampahnya. Mulai dari yang kecil-kecil, yang berani-berani dulu. Kalau kamu tidak berani negur yang besar, lewat Pak Guru. Pak Guru, itu buang sampah sembarangan. Nah, kalau paling bagus kita usaha memuliakan saudara muslim kita dengan tolong menolong. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri. Kalau kita mau berubah, itu yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Kita berusaha mengubah orang lain, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mampu. Seperti kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib orang yang bagus, yang baik, sayang sama Rasulullah. Tapi saat diminta untuk mengucapkan syahadat, Abu Thalib tidak bisa, tidak mampu. Seakan-akan belum rela kalau bisa mengucapkan syahadat. Karena apa? Takut omongan dari orang lain. Nah, kita hilangkan, seakan-akan kita berubah. Yang butuh perubahan adalah diri kita. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri, dan yang paling utama adalah mulai dari sekarang. Tidak usah nunggu besok-besok Pak, besok aja Pak, aku kan masih kecil, belum waktunya sholat. Nah, maka tetap harus usahakan sholat. Sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Allah nanti akan anugerahkan keluar biasaan dengan berjamaah di masjid. Langkah kita, kaki kita, ini akan menyehatkan tubuh kita. Bahkan dikisahkan kalau kita sudah siap mau berangkat sholat, berangkat ke masjid, setiap langkahnya Allah kasih 3 hal. Pertama apa? Allah kasih pahala setiap langkahnya. Yang kedua, Allah tinggikan derajatnya. Nah, yang ketiga, Allah hapuskan dosanya. Mau enggak? Nah, maka kalau tahu berangkat ke masjid jalan kaki. Lah Pak, masjidnya jauh. Ya udah, enggak apa-apa pakai sepeda. Pak, sepedaku paling gembos. Ya udah, naik motor sama bapaknya, jangan motoran sendiri, masih kecil ya. Nah, atau minta diantar. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ada hal yang luar biasa. Coba kita cek. Kalau benar-benar kita sungguh-sungguh, pasti kita akan bisa. Ini Pak Alid bawa teman ini. Siapa temannya? Aku sih Sapi. Sapi. Oke, yuk kita tanya Sapi. Sapi. Iya. Kamu bisa nyanyi enggak? Bisa. Coba nyanyi. Tong tong terong tong tong. IND. Dibaca ini. KUku. Dibaca aku. SAPI. Dibaca sapi. Coba satukan. Ini aku sapi. Kalau aku betul. Coba sekarang Pak Alid yang bilang. Tong 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 tong. IN ini. Dibaca ini. KUku. Dibaca aku. SAPI. Dibaca sapi. Coba satukan. Ini sapi aku. Itu aja yang bisa Pak Alid sampaikan kali ini. Yang penting kita usaha berubah. Sapi, walaupun dia sapi, dia disuruh apa-apa cuma satu. Dek, mandi. Jawabnya kalau anak sapi apa? Dek, belajar. Jawabnya cuma satu kalau sapi. Bahkan sapi kalau dikasih 1 juta, uang 1 juta, dia jawabnya sama. Dek, uang 1 juta. Mau. Kok jadi mau?
Wah, itu aja yang bisa Pak Ali sampaikan. Semoga Allah ridhoi kita semuanya. Allah mudahkan masuk surga Firdaus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.